Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku ya, di channel Jejak Misteri Alam. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang tentunya masih bisa bernapas dengan lega, dan tadi sudah menikmati beberapa hidangan makanan. Alhamdulillah ya, perut jadi terisi, terasa kenyang ya. Inilah salah satu nikmat yang tiap hari kita santap dan rezeki yang dapat ya. Alhamdulillah ya, itulah sahabatku semua ya. Makanya kita tidak kurang-kurang rasa syukur kita, dan selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena kita sudah banyak diberi ya, sudah banyak dikasih sama Allah berupa rezeki yang tidak terhingga banyaknya ya. Nikmat-nikmat apa yang diberikan oleh Allah itu kadang kita tidak tahu, tidak merasa, dan emang tidak tahu. Sebenarnya udah dikasih napas, bangun tidur, sudah jelas masih hidup, itu suatu nikmat, suatu rezeki juga buat kita ya. Kondisi badan masih sehat, walaupun tercapek-capek itu kan wajar, karena kita seharian kadang bekerja kan gitu. Jadi untuk kesempatan hari sore ini, siang menjelang sore hari ini, alhamdulillah ya sahabatku. Jadi kita mudah-mudahan ya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan siang hari ini mungkin sahabat-sahabat masih kerja ya, ataukah masih istirahat ya. Mudah-mudahan yang istirahat bisa menikmati suasana yang panas ini ya. Jangan lupa minum es ya, minum es itu extra jos ya, Joshua ataupun es apa yang lainnya lah ya. Baik sahabatku, kita akan membahas lagi ya, membahas lagi tentang opa cungkring. Opa cungkring ini ternyata mempunyai ilmu ya, ilmu baru atau ilmu yang sudah ya dia dapat dari seseorang. Salah satunya ya ilmu yang didapat dari Gus Samsudin. Nah ini salahnya, sudah dikasih ya, bukannya malah memberantas, membantu batin, malah ini memerangi ya. Katakanlah ikutlah, nggak masalah lah memerangi dukun santet, tapi ini kan tujuannya karena balas dendam, bukan niatan untuk memberantas, tapi karena ada balas dendam. Waktu ini dia kena santet ya. Jadi sahabatku semua di luar sana ya, karena sudah banyak ya, sudah banyak ujian yang dia dapat ya, Gus Samsudin ini, sampai-sampai ini akan lupa sama opa itu siapa. Opa itu termasuk orang yang dikatakan orang dajjal, yaitu sama Joko Bengek. Dikasih ilmu bukan diamalkan, malah untuk uji-uji, unjuk-unjuk ya, kebolehan di depannya Mbah Darmo si dukun santet. Allahu alam ini ya, aku juga nggak tahu ini sebenarnya di balik semua ini ada apa. Mohon maaf sahabat ya, karena panas ini ya, jadi saya lepas bajunya ini ya. Oh, dengar burungnya, weh enak suara burungnya, burung apa itu, puter putih ya. Pokoknya kita tetap bersyukur walaupun dalam kondisi dan keadaan yang seperti sekarang kita rasakan, walaupun panas teriknya seperti ini, tapi kan kita masih bisa menikmati suasana yang enak ya. Pokoknya kita tetap bersyukur sahabatku. Aduh, sebentar sahabat, sebentar, ini ada WA masuk ini ya, ada WA masuk, sebentar. Dari siapa ini?
biarin dah, ancaman biar, mau ngancam apa biarin dah, nggak apa-apa ya. Mau ngancam apa dia, enggak masalah, saya enggak takut. Ini sampai videonya dikirim ke saya, ini membahas saya, ini yang neror ya, ini yang neror saya ya, karena saya membahas dia, videonya kirim ke saya lagi dengan ancaman, katanya mau datangin aku, mau saya datangin kamu Mbah Jenggot. Bahasanya singkat, tidak masalah, saya tidak takut, saya bukan orang penakut ya, saya bukan orang penakut, bukan mental kerupuk seperti Karyo itu ya. Berarti tantangan tapi ditantang balik, melempem, tidak ada apa-apanya ya. Seperti Joker Ganas juga itu, namanya aja ganas, tapi orangnya setelah kejadian itu ya nggak ada apa-apanya. Semua itu sebenarnya ya saya pikir cuma kepingin viral, cuma numpang pansos ya, itu aja, cuma numpang pansos dia itu. Sebentar saya pakai baju sahabat ya, karena badan saya juga kurus kayak congkreng ya, jadi saya pakai baju aja dah, malu lah ya, karena saya juga ini congkreng, jadi nanti takutnya wah Mbah Jenggot ini ternyata congkreng juga ya, tidak pakai baju soalnya. Ini pakai baju dah biar nggak kelihatan cungkring banget, walaupun panas ya, setidaknya tak pakai gini aja dah, nggak apa-apa lah ya. Nah ini aja nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa bersyukur nih sahabat ya, bisa menikmati suasana siang hari ini. Seharusnya ini ada esnya nih, habis ini dah beli es ya, minum es yang seger-seger enaknya ya. Baik, kita lanjut lagi pembahasan mengenai Joker Ganas sama Karyo ya. Jadi kalau menurut saya Joker Ganas ini emang namanya sudah asing lagi di kalangan para YouTuber ya, Joker Ganas, tapi ternyata ya mentalnya nggak seperti namanya ya. Pertama aja kebrak-kebruk, setelah itu ya melempem ya. Ini jangan-jangan si Karyo ini juga seperti itu ya, gayanya aja petentang-petenteng ya, tapi nanti kalau udah berhadapan sama batin melempem. Bisa jadi nih karena Joker Ganas ini takut sama batin, mau dilaporin ke polisi ya, mau dilaporin ke polisi, akhirnya dia berusaha untuk deket sama Karyo ya, mencari perlindungan juga, karena Joker Ganas ini bukan orang spiritual nah, dia seorang badut ya dia seorang badut, jadinya dia ini minta perlindungan, mungkin bisa jadi ke Mas Karyo, takutnya nanti dia kena ya, entah itu kena gendam, entah itu kena apa, takutnya bisa jadi seperti itu. Karena si Joko Are ini tidak pandang bulu, nanti kalau dia sudah ngamuk, waktunya tiba ya, hari dan tanggalnya sudah jatuh tempo di situ. Pokoknya kalau spiritual kita tidak cepat-cepat untuk bergabung, alamatnya pasti tumbang semua. Para spiritual akan diinjak-injak, diacak-acak, nama baiknya spiritual itu tidak ada artinya bagi dia. Makanya berapa kali saya menyampaikan, ayo kita bersatu. Ini ada bocoran karena Joker Ganas si Joko Bengek ini udah merencanakan mau menghancurkan tokoh-tokoh spiritual yang bendera putih, artinya jalur putih, aliran putih. Ini semua mau dihancurkan sama dia. Makanya saya kan berapa kali menyampaikan terus ya. Dan terserah mau diterima enggaknya, yang penting saya bersuara. Emang sekarang dan waktu ini saya belum bisa datang ke tempatnya batin, karena saya juga ada kesibukan lain selain ngisi acara seperti yang di depan ini ya.
Jadi harus ini sahabat-sahabatku, sampaikan, share video saya supaya didengar mereka-mereka yang belum tahu kabarnya, yang belum tahu ceritanya. Karena ini sangat penting, menyangkut nama baik batin dan menyangkut tentang spiritual. Ya, kita harus hati-hati betul. Dan waspada kita. Masalahnya ini jelas-jelas nanti ya akan ada pertarungan yang sangat luar biasa ini antar golongan spiritual sama spiritual. Nah, karena si Joko Bengek ini akan menguasai mereka-mereka yang gampang dikuasai dengan ilmu gendamnya. Jadi intinya para spiritual tingkat bawah ini nanti akan kena gendam, dan bisa jadi nurut apa kata-katanya Joko Bengek, bisa jadi ikut, bisa jadi tunduk. Ya, apa yang dikatakan Joko Bengek diturutin. Ini yang perlu waspada. Makanya Mbah Din ini sama Kang Pandawa ini ikut mendatangi tempatnya dukun santet Mbah Darmo ini. Ngapain ikut-ikut ke sana? Toh nanti kalau ada apa-apa kena lagi. Ya, harus waspada ini. Jangan sampai roboh. Sebentar, ini balesin lagi orangnya. Balesin lagi. Dah, biarin dah, gak usah dirau nih. Jadi sahabatku ya, orang yang belum tahu kabar ini pastinya dianggap sepele nih. Kata-kata saya pasti nggak begitu dihirau. Tapi nanti ya, kalau nggak percaya ya, lihat, pasti terjadi. Pasti terjadi, akan ada pertarungan antar spiritual. Karena kita ini ya, spiritual yang ada ya, di Indonesia ini sangat banyak. Setidaknya ada 25 orang aja. Untuk menggempur satu orang ini kayaknya belum bisa. Karena saya dengar-dengar ini ilmunya Joko Arek ini ya, ilmunya udah tingkat tinggi. Udah tingkat tinggi, bukan sembarangan ilmu ini yang dimiliki ini. Ini ilmu kejawen asli dia. Memakai ayat-ayat, bukan ayat-ayat seperti Al-Qur'an, bukan. Dia sepertinya bersekutu bisa jadi ya sama sesuatu bangsa halus. Dan ini sangat bahaya ini. Dan spiritual harus tahu, semua harus tahu. Harus tahu ini. Ini haus sahabatku. Haus karena panas. Sebentar ya, saya ambil minum ya. Bentar, saya ambil minum. Ini sangat haus ini. Bentar, saya ambil minum. Alhamdulillah sahabat, sudah lega rasanya kalau sudah minum ya. Kita kembali lagi dengan
acara ini. Ya, pokoknya jangan bosan-bosan sahabat ya mendengarkan ocehannya Mbah Jenggot, karena Mbah Jenggot ini kebanyakan ngoceh nih karena sering makan pisang, jadi ngocehnya banter ya. Pokoknya gini aja dah, tidak apa-apa karena panas suasana ya. Baik sahabatku, kita kembali lagi ke cerita awal seperti yang tadi ya. Jadi gini, menurut kabar berita yang saya dapat, yang saya bilang tadi bocoran sedikit, ini para spiritual ini setidaknya kita harus kumpul sekitar kurang lebih 25 orang ya. Yang udah terhitung pasti saya tahu yang hitung, salah satu dua ya, Master Libat ya, harus ini Kang Ujang Bustomi, Mas Karyo, ini yang harus disatukan dulu nih. Nanti nih Mas Karyo sama Joker Ganas ini harus bersatu dulu, karena nih Mas Karyo sama Joker Ganas ini, mereka berdua ini masih bisa dikatakan mengkhawatirkan, belum apa ya, belum damai banget sama Gus Samsudin. Jadi intinya ini cuma saya data aja ya. Nah, Ujang Bustomi, Master Libat ya, Mas Karyo itu, terus Gus Nur Samsum, Gus Idris, saya sendiri, Bang Raditana ya, Gus Nadi, pokoknya para spiritual lainnya ini diajak, minimal 25 orang ini harus bisa menghadapi orang satu, karena ini ilmunya dia yang dimiliki ini tingkatnya tingkat tinggi, bukan tingkat bawah, bukan tingkat rendah ya. Pokoknya para spiritual ini yang 25 ini harus ini. Bukan saya mengada-ngada, bukan saya menterawang ya, melihat masa depan, melihat sesuatu ke depannya, tidak. Nah, nanti dikira saya halu, nanti dikira saya itu banyak pikiran. Jadi halu ya, katakan katanya si siapa tuh, si badut merah itu halu ya, itu ya. Jadi ini tidak, ini semacam ada yang ngomong lah pokoknya, karena para spiritual ini nanti akan dihancurkan oleh mereka. Cuma mereka berdua ini yang akan menghancurkan. Tapi yang termasuk kelas kakapnya ini Joko Korep ini. Joko Korep ini kelas kakapnya. Dan bersumber dari mana uang yang dia dapat Joko Korep ini, kita harus selidiki juga. Uangnya Joko Korep ini kok bisa banyak, ini dapatnya dari mana? Sampai hitungan miliaran. Opa Cungkring juga ini dapatnya dari mana? Ini ada sesuatu indikasi, bisa-bisa ada kesengkongkolan sama orang-orang yang gak kita kenal, yang pengen berusaha menghancurkan para spiritual ini. Jadi kita harus waspada betul ini. Bisa jadi ini ya, si Joko Korep ini main uang, ini uang pencucian uang, bisa jadi ya. Bisa disuruh dari ya mungkin oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab lah, ingin menghancurkan, mengadu domba. Jadi kita harus waspada, karena udah banyak ya para spiritual ini diadu domba supaya hancur, supaya kita ini tidak ada namanya spiritual, tidak ada. Nah, ini yang perlu waspada dan kita harus hati-hati betul ini ya. Sahabat-sahabat semua juga harus ini menyampaikan ya, harus di-share video saya ini supaya mereka tahu, spiritual yang lain supaya tahu. Ini betul-betul ini ya. Jadi tonton mulai awal sampai akhir video saya, jangan di skip. Kalau di skip nanti salah paham, karena ini video saya buat ini untuk memberi kabar ya, memberi kabar ke mereka semua yang ikut dalam membantu Gus Samsudin. Kita bukan komplotannya Gus Samsudin, kita bukan timnya Gus Samsudin, tapi kita orang yang melihat ada kejoliman di depan mata kita, ada kejoliman di sana ya. Kita jangan diam,
terketuk hati kita untuk bisa menolong. Bagaimana caranya menolong? Kalau kita tidak bisa dengan tenaga, kita tidak bisa dengan pikiran, bantu dengan duit umpamanya, dukungan doa, itu dah ya. Nggak bisa ini, nggak bisa tenaga, dengan doa. Moga-moga apa yang terjadi di depan matanya Gus Samsudin, terjadi di padepokannya Gus Samsudin, terjadi di lingkungannya padepokan ya. Semoga sirna, semoga tidak ada kejadian yang nggak kita inginkan, dan semoga para spiritual ini bersatu ya, bisa mengalahkan Joko Bengek. Karena kita tidak tahu Joko Bengek ini nanti taktiknya bagaimana ke depannya. Yang jelas ini yang sekarang saya sampaikan, para spiritual ini harus siap siaga dan harus bersatu, karena sewaktu-waktu Joko Bengek akan menyerang dengan kekuatan-kekuatan dia yang dia miliki. Kita semua nanti akan dihipnotis dan akan ikut apa katanya dia. Kita tunduk. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, mohon maaf ya, ini sekedar info aja supaya sahabat semua yang belum tahu supaya tahu ya. Jadi lebih baiknya nanti video di share dulu ke sahabat saudara supaya tahu dan tahu semua, supaya tidak ada kehancuran, tidak ada fitnah lagi, tidak ada adu domba lagi. Kalau sampai video ini tidak tersebar, takutnya sewaktu-waktu datang kejadian sudah tidak bisa lagi bergerak ya. Nah, oke, cukup mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.